Leher gadis itu ditekan dengan kuat, lalu merasakan pria itu melepaskan pakaiannya. Mulailah menghitung tulang rusuk dengan hati-hati, tepat di atas tulang rusuk ke-13. Ketuk perlahan dengan ritme ke bawah beberapa kali. Bola mata gadis itu terasa seperti akan meledak. Bahkan pemeriksa medis yang paling terampil sekalipun, penyebab kematiannya juga belum dapat ditentukan. Ini adalah salah satu film paling menegangkan dan dramatis dalam beberapa tahun terakhir di Korea. Hukuman bagi si pembunuh pada akhirnya sangat kejam. Tapi semua penonton mengatakan itu tidak cukup kejam. Hal ini pada akhirnya merupakan distorsi sifat manusia, atau hilangnya moralitas. Gadis Min Jin dilahirkan dalam keluarga kaya. Ayah adalah selebriti lokal, baru-baru ini mencalonkan diri sebagai wali kota. Ibu yang sibuk membantu suaminya mengumpulkan suara setiap hari, yaitu kekayaan dan kebahagiaan. Namun, Min Jin pergi ke sekolah hari itu tetapi tidak pernah kembali. Karena cewek sering bergaul dengan orang yang suka main-main. Selain itu, pernah terjadi insiden kabur dari rumah di masa lalu. Jadi polisi tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Hanya mengambil sebentar catatan panggilan Min Jin. Mengetahui dia memiliki hubungan dekat dengan Mi Oke, sang ibu segera berangkat ke sekolah untuk mengetahui keadaan. Saat ini, Mi Oke sedang memegang telepon, terus-menerus mencoba memasukkan kata sandinya. Melihat seorang wanita datang, dia segera memasukkan telepon ke dalam sakunya. Katanya saat Min Jin pulang tadi malam, masuk ke dalam mobil berwarna putih. Sopirnya tampaknya seorang laki-laki. Dia tidak dapat mengingat nomor platnya. Polisi memperoleh video kamera lokasi kejadian, tapi tidak ada mobil putih sama sekali. Baru saat itulah sang ibu menemukan pergelangan tangan Mi Oke, memakai jam tangan yang sama dengan milik putrinya. Di mana ini? Tahukah kamu apa ini? Jam. Ayah saya mengendarai truk untuk memberi makan keluarga yang terdiri dari 8 orang. Aku bilang ini milikku. Ini adalah hadiah ketika orang memberikannya kepada ayah Min Jin. Min Jin menyukainya sehingga dia mengambil gelar yang dipakainya. Aku bilang ini milikku. Ibu bilang ini milikku. Perilaku Mi Oke yang tidak biasa membuatnya merasa putrinya tentu tidak kabur begitu saja dari rumah. Tapi melalui guru di sekolah, saya belajar. Mi Oke selalu menjadi anak yang baik dengan prestasi akademik yang sangat baik. Dan dia dan Min Jin telah berteman dekat sejak sekolah dasar. Meskipun keluarganya miskin, saya mendengar ayahnya baru-baru ini menemukan pekerjaan yang bagus. Kondisi kehidupan telah meningkat pesat. Jadi tidak akan sampai merampas barang-barang Min Jin. Topik investigasi yang jelas. Yeon Hong meretas akun media sosial putrinya. Yang membuat orang kaget adalah, di dalamnya, ada lebih dari 50.000 email. Setelah berhari-hari dan malam melakukan seleksi mendetail, akhirnya menemukan petunjuk di email. Ternyata penampilan Min Jin bagus. Semua berasal dari soal pilihan ganda, disediakan oleh orang ini sebelumnya. Dan orang itu adalah wali kelas putrinya. Berdasarkan video yang disediakan oleh guru, Min Jin sudah lama diintimidasi di sekolah. Karena aku mencintai kedua gadis itu. Guru mengungkapkan soal-soal ujian akhir kepada siswa terlebih dahulu. Berharap untuk menerima pengakuan semua orang. Dengan meningkatkan kinerja Anda. Tapi alasan ini jelas tidak bisa diterima. Yeon Hong tahu gurunya pasti mengetahui sesuatu. Jadi dia menyerahkan seluruh harga dirinya. Saya berlutut dan memohon kepada guru untuk memberitahu saya. Tapi hasilnya tetap diam. Jadi dia memutuskan untuk menyerahkan semua dokumen tersebut kepada polisi. Guru itu kemudian tampak sedikit panik saat Yeon Hong menjalari hati putrinya. Sebagai seorang ayah, Kim Jong Chan masih sibuk berkampanye untuk pemilu. Dia sangat yakin bahwa putrinya sedang dalam fase memberontak. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia kabur dari rumah. Namun, tidak lama kemudian polisi tiba di pinggiran kota, menemukan tubuh gadis itu di gunung. Pada saat yang sama, Mi Oke juga membuka kunci ponsel yang rusak. Dalam album foto tersebut, terlihat jelas gambaran Min Jin dibunuh. Tapi setelah melihatnya, dia tersenyum aneh. Otopsi menunjukkan, Min Jin meninggal dalam kecelakaan mobil. Apalagi diremukkan berkali-kali. Ini jelas merupakan pembunuhan balas dendam yang telah direncanakan sejak lama. Apalagi ada masyarakat yang melihatnya di hari kejadian. Seorang gadis mengenakan seragam sekolah menengah berlumuran darah, muncul di dekat TKP. Namun karena hujan deras,
wanita tua itu tidak dapat melihat wajah gadis itu dengan jelas. Dari sepatu Mi Oke, polisi memperoleh noda darah Min Jin. Tapi dia bilang itu saat dia pindah barang dengan Min Jin. Lawannya secara tidak sengaja menyebabkan lututnya berdarah. Makanya ada noda darah di sepatuku. Yeon Hong mendengar alasan Mi Oke, segera bergegas ke ruang interogasi dan bertanya dengan lantang. Karena putrinya sering memakai rok selutut. Apakah lututnya terluka atau tidak? Anda tidak tahu cara membuat getah. Namun polisi memastikan bahwa Min Jin memang memiliki bekas luka di kakinya. Sayangnya tidak mungkin mengetahui secara pasti kapan cedera itu terjadi. Dan selain itu, tidak ditemukan noda darah lainnya pada seragam sekolah Mi Oke. Kasus ini sekali lagi menemui jalan buntu. Polisi tidak punya pilihan lain. Harus menggunakan alat pendeteksi kebohongan berteknologi tinggi. Namun hasilnya masih belum bisa memastikan kalau Mi Oke adalah pembunuhnya. Kematian tragis putrinya juga menjadi penyebabnya. Hubungan pasangan itu menjadi dingin. Melihat pria di depannya, dia hanya ingin mencalonkan diri sebagai wali kota. Yeon Hong tahu bahwa jika dia ingin menemukan pembunuh sebenarnya, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ponsel Mi Oke tidak terkunci. Menerima pesan. Setelah membaca isinya, dia diam-diam menyelinap keluar di tengah malam. Kemudian berkendara ke daerah yang liar dan sepi. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Mi Oke sedang mengendarai mobil hitam di jalan. Ada juga ransel berdarah Min Jin di kursi belakang. Sedangkan sang ibu, dia tidak bisa menerima kematian tragis putrinya. Jadi saya pergi ke lokasi kecelakaan untuk mencari petunjuk. Lihat apakah dia dapat menemukan petunjuk bahwa Min Jin diserang. Tanpa diduga, pada saat itu, seseorang berpakaian hitam tiba-tiba membuatnya pingsan. Dia kemudian diseret ke rumput di sepanjang pinggir jalan. Bersiaplah untuk menggunakan metode profesional untuk membunuh orang. Di momen penting, sang suami muncul di saat yang tepat. Pria berbaju hitam juga diadili. Ternyata dia penggemar berat calon nomor urut 2. Kini pemilihan wali kota telah memasuki puncaknya. Kemungkinan besar putrinya menjadi korban perang ini. Demi keselamatan istrinya, Kim Jong Chan memberikan pistol listrik kepada istrinya. Yeon Hong akhirnya sadar, mungkin saya sudah lama salah paham dengan suami saya. Melalui menonton video penampilannya berulang kali, dia akhirnya menemukan seorang gadis yang bertingkah aneh. Yang lain melemparkan sampah ke arah gadis-gadis di atas panggung. Namun dia tetap selalu mendukung keduanya. Baru setelah meneliti saya baru tahu, alasan mengapa teman itu menjadi penggemar sejati Min Jin dan Mi Oke. Murni karena dia memiliki pengalaman yang sama dengan mereka berdua. Juga harus menanggung isolasi dan keterasingan dari teman sekelasnya. Saat berbicara, tombol di dadanya tiba-tiba lepas. Yeon Hong dengan penasaran membuka jaketnya dan melihat. Ternyata dia memakai baju Mi Oke. Baru saat itulah aku tahu alasannya. Tidak ada noda darah yang ditemukan di seragam sekolah Mi Oke. Sepertinya kalian berdua sudah lama berganti pakaian. Menurut video yang disediakan oleh Fangirl, dia mencari tahu di mana putrinya dan Mi Oke sering bertemu. Hapus panel kayu yang menghalangi jendela. Dindingnya dipenuhi foto-foto mesra kedua orang tersebut. Tampaknya putrinya tidak patuh seperti yang dibayangkannya. Dia sangat marah hingga memecahkan semua botol dan kaleng di atas meja. Saat ini, tas hitam terjatuh dari set drum. Dia membukanya dan melihat, di dalamnya, ada uang tunai 100 juta won. Setelah beberapa saat mencari, dia akhirnya sampai di halaman belakang rumah. Menemukan mobil yang membunuh putrinya. Saat ini, Mi Oke juga datang dengan sepeda. Sang ibu melemparkan uang kertas ke seluruh tubuh Mi Oke. Memberitahunya bahwa dia telah menemukan seragam sekolah yang telah dia tukarkan. Dihadapkan pada bukti yang tak terbantahkan, Mi Oke akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ternyata pembunuhnya membunuh Min Jin. Itu wali kelas mereka. Tentang mengapa dia melakukan ini, semuanya dimulai pada konferensi orang tua guru. Ayah Min Jin menyayangi wali kelas putrinya. Pandangan pertama, Mi Oke segera memberitahu teman baiknya setelah mendengarnya. Namun, setelah mengetahuinya, Min Jin tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia dan Mi Oke memberi gurunya sebotol pengharum mobil. Ada kamera tersembunyi di dalamnya. Benar saja, tidak lama kemudian, sebuah adegan khusus difilmkan. Min Jin tidak percaya ayahnya adalah orang seperti itu. Tapi kemudian dia mulai menggunakan video, mengancam guru untuk mengungkapkan soal ujian.
Setelah ayahnya mencalonkan diri sebagai wali kota, dia akan belajar di luar negeri. Tawarkan bantuan kepada Mi Oke yang berasal dari keluarga miskin. Mereka bahkan meminta gurunya mengeluarkan uang 100 juta won untuk menebus video tersebut. Wali kelas menambahkan garam dan kecap ikan. Ceritakan kisah ini pada Jong Chan untuk mempertahankan posisinya yang diperoleh dengan susah payah. Kim Jong Chan kemudian menyewa pembunuh, membunuh putrinya secara brutal, dan menyalahkan kesuksesan pada pesaing. Memenangkan simpati semua kelas sosial, juga berhasil membantunya memenangkan posisi wali kota kali ini. Siapa yang tahu keadaan akan menjadi seburuk ini? Pelaku terus-menerus meremukkan tubuh Min Jin. Seluruh proses dilihat oleh Mi Oke. Ia memanfaatkan saat pihak lain mengambil foto untuk mempersiapkan transaksi. Menyelinap ke dalam mobil si pembunuh, lalu injak pedal gas dan jalan lurus. Mi Oke menggunakan metode yang sama untuk membalaskan dendam temannya. Dia kemudian mengambil semua hadiah uang dan ponsel si pembunuh, dan menguburkan sahabatnya dengan tangannya sendiri. Dia tahu cepat atau lambat dia akan dibunuh untuk membungkamnya. Jadi saya menulis semua yang terjadi ke dalam catatan bunuh diri saya. Saat itulah Yeon Hong mengerti. Ternyata suamikulah yang memulai semuanya. Dia segera pergi ke supermarket dan membeli banyak peralatan. Bahkan menyiapkan makan malam mewah untuk suaminya. Ini juga bisa dianggap sebagai akhir sempurna untuk hubungan antara dua orang. Larut malam, dia menggunakan ponsel si pembunuh. Aturlah suami Anda untuk pergi ke lokasi kecelakaan putri Anda. Kemudian menggunakan pistol setrum pada suaminya, menyebabkan dia pingsan. Kemudian dia membayar hadiah 100 juta untuk membunuh putrinya. Tersebar di tanah. Lihat. Ini adalah hal baik yang Anda lakukan. Pria itu mengungkapkan rasa bersalahnya setelah melihat foto putrinya. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Dia menggunakan tongkat untuk memukuli binatang itu secara gila-gilaan dalam bentuk manusia. Akhirnya kantong plastik menutupi kepalanya. Selanjutnya, bungkus bagian leher dengan rapat dengan plastik wrap. Untuk pria yang begitu kejam, tidak peduli apa yang kamu lakukan, dia juga tidak akan pernah merasa berlebihan. Namun, ketika pria itu akan meninggal, dia menyesalinya. Ingatlah bahwa ada hal-hal dalam hidup yang lebih menakutkan daripada kematian. Itu adalah hidup. Biarkan dia hidup dalam kelumpuhan. Kemudian dia membawa bukti suaminya, menyuruh wali kelas untuk menyewa seorang pembunuh. Semuanya diunggah ke internet. Singkirkan semua yang dia bangun dengan susah payah. Akhir dari cerita, dia tidak mempersulit wanita kecil itu. Ini juga menjadi alasan mengapa banyak penonton mengkritiknya karena tidak cukup kejam. Jika kamu adalah pemeran utama wanita, apa yang akan kamu lakukan? Silakan tinggalkan pendapat Anda di komentar.